Halo semuanya. Ini tuh satu hari udah 3 kali take, ini yang ketiga ya. Tapi nggak apa, karena aku pikir waktu lagi senggang dan kayaknya banyak yang ingin kuceritakan. Iya, itu aku mungkin pernah bilang, basicnya aku tuh senang bercerita gitu, senang menceritakan apa aja gitu, bercerita. Jadi aku butuh media yang dimana aku bisa bercerita ya, yang ngebacot lah ya gitu. Tapi ya harus ada tema gitu, kayak supaya aku bisa terus mengaitkannya dengan itu gitu, kembali ke situ. Aku punya beberapa ketakutan. Ini aku bahas ketakutan ya. Yang pertama, aku takut tua. Aku nggak tahu ya, semua orang punya ketakutan yang kayak gini, tapi kayaknya nggak cuman aku gitu. Aku takut tua. Kenapa gitu? Aku kalau udah ngelihat orang yang udah gimana ya, udah mukanya tuh udah tua gitu, dimana keriput dan kayak orang tua tuh kayak nggak punya semangat gitu, nggak ada kecerahan lagi gitu di wajahnya gitu. Entah karena aku nggak tahu ya, entah karena sangat bijaksananya atau sangat berat beban hidupnya, karena aku belum tua, jadi aku nggak tahu gitu. Saat ini pun aku memperhatikan gitu, maksudnya tujuan aku setiap hari olahraga karena aku takut tua, gengs. Jadi dengan olahraga aku itu memperbaiki sel-selku yang mati kan gitu kan, merombak yang kembali, disaring yang mati, dia tuh diganti dengan yang baru gitu, dan terus ku perbaiki caranya dengan olahraga. Tua itu gimana ya, kalau kita ambil contoh ya, ada orang yang usianya udah kita bilang kayak Deddy Corbuzier, kan dia memang nampak bijaksana tapi nggak nampak tua gitu, dia nggak ada keriput, nggak ada apa gitu. Ada orang yang di usia yang sama tapi udah nampak tua gitu, udah kayak mana gitu, dan itu ketakutan aku nggak tahu ini wajar atau enggak, yang penting aku takut, nah gitu aja. Jadi aku cara mengantisipasinya dengan olahraga. Dan ketakutan aku yang kedua itu, tentu ini banyak orang juga takut ya, tidak bisa menggapai impian dan kesuksesan yang kuimpikan gitu, atau nggak kaya aja lah, ada gitulah. Nggak kaya. Kenapa ya? Karena nggak enak gitu kan, kayak nggak kaya tuh nggak enak gitu. Apa sih enaknya di mana kita punya keinginan tapi nggak bisa kita lakukan karena keterbatasan uang. Tapi kan ada cara lain, iya, tapi effortnya mesti lebih. Contoh, kau mau bangun bisnis, tentu bisnis yang bagus itu yang dikerjakan ya kan. Tapi kalau dengan ada pemodalan yang matang, ya bisnis itu lebih aman, lebih safety gitu. Tapi kalau dikerjakan dan merintis dari awal, ya bisa aja. Tapi mungkin kita harus berjuang lebih keras gitu, dimana kalau kita udah ada uangnya kayaknya nggak, ya berbisnis tapi bisa kayak contoh ya, belikan ke rumah udah sewakan gitu, kayak lebih simple gitu daripada kita kalau nggak ada uang nih kita mesti jualan dulu. Ya bukan salah di jualan, nggak ada yang benar atau salah ya, maksudnya kayak lebih gampang gitu sepikiranku saat ini ya, kayak nanti punya uang ya udah beli rumahnya dikontrakan sama orang kan gitu, nanti kita tiap tahunnya atau tiap bulannya dapat uang kontrakan, kayak lebih mudah gitu. Tapi nggak tahu ya bayar kontrakan, atau itu tadi kalau kayak beli tanah dan tanahnya kita tanami apa gitu, dan nanti kita mengharapkan dari hasil panen dari buah apa yang kita tanam atau apapun yang kita tanam di situ, itu tentu banyak hal yang mesti diurusi, tapi itu hal yang menarik juga. Aku pribadi juga ada kepikiran ke situ.
Jadi intinya ya aku takut miskin. Nggak tahu ya kalau wajar nggaknya, kalian atau menilai. Yang ketiga, aku takut salah memilih pasangan hidup. Takut. Walaupun aku udah tahu secara teori aku nggak bisa dapat yang sempurna, memang nggak bisa gitu. Kalau kau terima kelebihannya, maka kau harus terima kekurangannya. Itu udah satu paket. Begitu juga mungkin dia nerima aku kan. Kalau dia nerima kelebihanku, dia harus nerima kekuranganku. Masalahnya aku takut hal ini nggak terjadi sama kami berdua, dimana aku mungkin antara aku yang nggak bisa nerima kekurangannya atau dia pula yang nggak bisa nerima kekuranganku. Itu permasalahan yang aku takut. Tentu kita dalam bayangan kita tuh ya yang enak-enak aja ya kan, yang mulus-mulus aja, tapi tentu kita tahu begitu banyak perceraian yang terjadi, begitu banyak permasalahan yang terjadi. Ini dua orang harus hidup bersama, berbagi semuanya, itu nggak mudah. Oke, kita lanjut. Yang keempat, aku takut tidak bisa membanggakan orang tuaku. Aku nggak tahu ya kebanggaan mereka tuh akan ku apa gitu. Ya mereka bilang ya yang sederhana aja, kayak kos sarjana gitu kan, dia tuh dapat pekerjaan yang ya udah yang stabil lah gitu gajinya. Udah, kata mereka udah cukup, setidaknya mereka bisa tenang nih, tenang bahwa kita tuh udah aman gitu secara finansial gitu kan. Ya tapi yang aku takutkan, aku tuh takut aku nggak cukup gitu, nggak cukup. Dan bisa jadi apa yang mereka impikan itu nggak yang kuimpikan gitu. Maksudnya mereka bukan, mereka tentu menginginkan aku jadi orang yang lebih hebat dari yang tadi dibilangnya, tapi dia sesederhananya itu sih. Banyak ya ketakutanku ya. Udah berapa tadi? 4 ya? 4 atau 5? Yang mungkin ini yang kelima ya. Kelima, aku takut nggak bisa olahraga lagi. Apa penyebab nggak bisa olahraga? Bisa jadi entah aku kena sakit yang nggak membolehkan aku bergerak dengan cepat gitu, yang dengan dinamis gitu pergerakannya, ataupun aku terjadi bilanglah kecelakaan dan akhirnya menyebabkan aku cacat, lumpuh dan sebagainya gitu, sehingga hidupku hanya kayak ya intinya apapun yang menyebabkan aku nggak bisa olahraga, hal itu aku takuti. Karena gimana ya, olahraga nih udah jadi hal yang kubutuhkan gitu, bayangkan kita, kalau aku lah ya, kayak aku udah olahraga dari kecil gitu, dari kita itu mulai dari TK tuh udah senang lari bergerak sana, iya berlari ke sana kemari gitu. Kami dulu istilahnya ada ya, dulu namanya anak-anak kan berpetualang, kami jalan ke sana untuk kemana-mana tempat yang belum kami datangi, jalan kaki aja gitu sama kawan-kawan gitu, main bola udah jelas gitu kan. Mulai SMP itulah mulai ada spesifikasi olahragaku, yaitu aku ke bela diri, dan bela diri itu masih kupertahankan sampai sekarang. Apa tadi, bela diri kan, dan sekarang pun aku lagi menyenangi olahraga baru yaitu biliar. Apa kayak itu olahraga, kayaknya olahraga ya. Jadi kalau pada akhirnya nggak bisa olahraga itu nantinya tak tahu lah,
bakal sedih gitu. Mungkin aku bakal menerima, tapi tahulah mungkin ada solusi. Oke, sampai situ dulu. Ada ketakutan yang lain tapi kayaknya nggak perlu diceritakan. Mungkin belum bisa. Tapi satu terakhir. Satu hal yang ku takuti yaitu kalau aku udah menikah dan punya anak, aku takut anakku jelek. Parah kan? Aneh ketakutannya. Mungkin aku memang menerima, tapi saat ini di mana aku yang belum menikah, belum berkeluarga, belum punya anak, ya aku punya ketakutan kayak, kok anakku jelek gimana gitu. Tentu katanya kan nggak jauh-jauh dari orang tua kan gitu kan, apanya ya, baik struktur mukanya gitu dan semuanya. Aku takut lompat gitu dari gen yang sangat jauh, entah anggaplah entah ada satu atau dua keluarga aku yang mukanya, wajahnya itu dikategorikan jelek dan akhirnya lompat ke anakku ya. Tapi ini salah sih, kayak aku meyakini ini salah, kayaknya harus relax aja gitu. Yang enak tuh kan kayak orang tuanya ya misalnya wajahnya biasa-biasa aja gitu kan, tapi anaknya ganteng kali, itu kan luar biasa gitu. Memang wajah itu nggak ada relevansinya terhadap kesuksesan ke depan, enggak. Ya kalau dia kerja keras ya sukses juga gitu. Ya dah